Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan melakukan roleplay di video kali ini tentang teknik modifikasi habit reversal. Sebelumnya, kami terdiri dari Igu Sitriana Cahyani Putri, Mustika Tiara Suradi, Rafida Rahma, Firya Ladira, dan saya sendiri Prashanti Laksita Putri Aryadi. Nah, apa sih sebenarnya habit reversal itu? Jadi, prosedur habit reversal merupakan teknik modifikasi yang berupaya untuk mengurangi frekuensi perilaku yang tidak diinginkan. Karena biasanya, perilaku ini berpengaruh terhadap penerimaan sosial dan juga image dari klien tersebut. Nah, di video kali ini, kami akan menjelaskan roleplay mengenai habits atau kebiasaan yang kurang baik seperti nervous habits, tics, dan juga stuttering. Jadi video ini menampilkan skenario di mana Dewi, seorang mahasiswa psikologi semester 3 di Universitas Airlangga, memiliki kebiasaan buruk yaitu nail biting atau menggigit kuku. Kebiasaannya ini sudah memberi dampak negatif pada dirinya dan beberapa kali mendapat teguran dari teman-temannya, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke terapis. Nantinya di video ini akan menampilkan cuplikan-cuplikan di mana terapis akan menerapkan komponen-komponen dalam teknik modifikasi perilaku habit reversal yang meliputi awareness training, competing behavior training, social support, dan motivation strategi. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kemarin tuh aku dapat koreksi, ternyata referensi yang kita gunakan untuk psikologi belajar itu kurang. Terus kemarin tuh aku coba cari di Google Scholar, di Psyche itu juga masih belum ada. Menurut kalian aku harus cari di mana lagi ya? Kemarin sih aku udah sempet itu lihat di koleksi perpus ya, tapi masih penuh, masih ada banyak yang minjem. Ih Dewi, kamu kok gigit-gigit kuku sih, jorok tahu. Aku itu banyak bakterinya. Iya maaf. Kamu nggak sadar ya ngelakuinnya? Iya, aku nggak tahu kok, serius nggak sengaja. Ya lanjut aja. Yaudah, yuk lanjut. Terus menurut kalian gimana ya? Aku harus cari di mana lagi? Atau kalian mungkin ada referensi lain yang bisa digunain? Gimana? Dewi, kamu jangan gigit kuku terus, Dewi. Maaf, serius, Itu nggak baik. serius, aku nggak sengaja, aku nggak sengaja. Dewi, lihat tuh, tangan kamu udah bengkak-bengkak banget loh. Sampai merah-merah kayak gitu. Jangan gigit kuku dah ya Dewi, kotor. Tapi aku nggak sadar. Ini, aku nggak sadar. Dewi, kalau kata aku, kamu harus pergi ke terapis dulu deh, Dewi. Karena Iya. kamu udah sering banget gigit kuku dan sampai tangan kamu kayak gini. Iya. Mending kamu ke terapis dulu. Emang sering banget ya? Iya, sering banget. Aku perhatiin sering. Ntar bahaya buat kesehatan kamu loh. Iya. Selamat sore, dengan Mbak Dewi Persik, betul? Betul. Ini saya panggilnya Mbak Persik atau Dewi aja Bu. Dewi aja. Oke. Silakan duduk Mbak Dewi. Makasih. Baik Mbak Dewi, jadi perkenalkan dulu, saya Triana. Hari ini akan mendampingi sesi konsultasi dari Mbak Dewi ya. Kira-kira apa nih Mbak yang bisa saya bantu? Saya mau konsultasi terkait ini Bu. Saya punya kebiasaan yang bermasalah gitu Bu. Bermasalahnya seperti apa ya? Bisa lebih dijelaskan mungkin? Jadi saya tuh sering secara nggak sadar gigitin kuku. Tapi saya beneran nggak sadar. Jadinya saya sering ditegur gitu. Kalau untuk frekuensinya gimana? Apa sering? Apa dalam sehari mungkin berapa kali? Kalau tepatnya saya kurang tahu, tapi kayak kemarin dalam waktu 10 menit aja saya bisa 2 kali gigitin kuku gitu Bu. Jadi memang ya lumayan gitu. Berarti ketika muncul perilaku tersebut Mbak Dewi nggak sadar? Enggak. Oke, jadi apa Mbak Dewi sudah merasa itu mengganggu? Atau ada efeknya untuk Mbak Dewi yang sudah Mbak Dewi rasakan? Ini sih Bu, jadi karena teman-teman saya tuh kan sering negor gitu ya Bu. Jadi jujur saya kadang ngerasa kayak malu aja gitu loh Bu. Sama saya tuh kan dulu sering pakai kutek, tapi karena saya sering gigitin kuku jadi terkikis gitu Bu kuteknya. Jadi akhirnya sekarang saya udah nggak pernah pakai kutek lagi. Ada lagi selain itu Mbak? Mungkin
Maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Ini Mungkin mau minum dulu Mbak Dewi? Oh iya, makasih Bu. Oh ini teman saya tuh kemarin ngingetin katanya kalau gigit kuku tuh bikin sakit perut. Terus ternyata setelah saya pikir-pikir lagi, oh iya, saya tuh sering sakit perut tapi saya nggak tahu penyebabnya apa gitu Bu. Baik, berarti di sini Mbak Dewi belum sadar kapan munculnya, ketika apa, atau di saat-saat tertentu seperti Mbak Dewi gugup mungkin seperti tadi, gugup atau terlalu fokus akan sesuatu, apa seperti itu Mbak Dewi? Oh iya itu Bu. Jadi teman-teman saya tuh bilang kalau misalkan kayak saya lagi panik atau gugup. Terus kemarin juga kan saya ada kerja kelompok sama teman-teman saya. Terus saya tuh secara nggak sadar, saya tuh gigitin buku. Padahal saya merasa saya nggak panik atau gugup. Mungkin ketika lagi mikir ya Bu ya. Berarti itu Mbak Dewi sudah menyadari ya kalau itu munculnya karena ketika Mbak Dewi lagi terlalu fokus, Mbak Dewi terlalu gugup, itu jadi muncul kebiasaannya. Nah, tapi mungkin Mbak Dewi masih kurang tahu ya kapan udah tiba-tiba udah di mulut aja kukunya. Oke. Jadi mungkin untuk sesi ini saya mau kasih Mbak Dewi sedikit pekerjaan rumah. Jadi Mbak Dewi bisa catat dulu kapan sih kira-kira perilakunya muncul. Terus saat gimana tuh Mbak Dewi pingin masukin tangannya, pingin gigitin kukunya, mungkin Mbak Dewi bisa catat. Terus apa penyebabnya, Mbak Dewi bisa catat. Nanti di sesi selanjutnya kita evaluasi ya Mbak. Oh iya Ibu. Baik. Oke. Mungkin Mbak Dewi ada yang mau dilanjutkan lagi mungkin ceritanya. Mungkin kayaknya itu dulu kali ya Bu ya. Nanti saya bakal coba buat di rumah untuk tugas ini. Baik. Bisa dilakukan dulu ya Mbak. Terima kasih untuk sesi konseling hari ini bisa dicukupkan. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih Bu. Halo Mbak Dewi. Ayo silakan duduk dulu. Gimana nih kabarnya hari ini Mbak Dewi? Baik Bu. Oke. Mbak Dewi gimana? Udah diselesaikan tugas dari sesi sebelumnya? Udah. Boleh saya lihat? Oke, saya lihat dulu ya Mbak. Nih Mbak Dewi nih hebat nih, konsisten banget nih buat ininya, laporannya. Ini nggak ada kerjaan soalnya Bu di rumah. Saya baca sebentar ya. Oke, jadi sini saya tandai bahwa Mbak Dewi sudah sadar nih kalau perilakunya itu sering muncul ketika Mbak Dewi terlalu fokus, gugup, dan terlalu menikmati sesuatu gitu ya Mbak, lagi nonton film. Ya. Nah di sesi kali ini kita bakal belajar ini ya Mbak, namanya competing response. Jadi Mbak Dewi akan belajar memunculkan competing response ketika Mbak Dewi mau gigit kuku. Jadi respon yang berfungsi sebagai alternatif supaya Mbak Dewi nggak gigit kuku terus, ya Mbak. Nah sebelumnya saya mau tanya, apa nih di sekitar Mbak Dewi yang biasanya sering Mbak Dewi pegang atau sering ada di sekitar Mbak Dewi? Nggak apa-apa. Mau minum dulu? Mau minum lagi? Oh, jedai mungkin atau Ya, karet rambut. ya. Mungkin sekarang Mbak Dewi bisa dicoba dulu ototnya, otot tangannya yang biasa sering masuk ke mulut. Oke. Nah, sekarang bisa coba Mbak Dewi dengan karet ini gunakan otot yang sama. Nah, gimana rasanya? Sama nggak sensasinya? Iya, Seperti ketarik nggak? iya. Mirip-mirip. Nah, Mbak Dewi bisa pakai alternatif ini atau alat-alat lain seperti squishy. Kalau Mbak Dewi suka main squishy atau pulpen, itu kan sering nanti kalau di kelas bisa coba pulpen. Yang penting otot-otot tangannya Mbak Dewi ini gerak yang biasa gigit boleh. Iya Ibu. Coba ya, coba Mbak Dewi mungkin bisa dibayangkan nih sesuatu yang buat Mbak Dewi gugup. Atau ini deh, saya kasih Mbak Dewi pertanyaan. Kira-kira apa nih yang paling disukai oleh temennya Mbak Dewi? Apa? Kucing. Itu tadi responnya sudah muncul kan? Respon Mbak Dewi secara nggak langsung udah belajar ya. Oh iya. Nah, jadi setiap kali Mbak Dewi, saya sering menotis selama sesi konseling bahwa Mbak Dewi ketika berpikir mau jawab apa ya, itu Mbak Dewi hampir memasukkan tangannya ke mulut. Tapi tadi Mbak Dewi sudah belajar untuk mengendalikannya dengan bermain ini karet rambut ya Mbak. Ya. Coba Mbak Dewi bayangkan lagi situasi apa yang buat Mbak Dewi gugup.
sama dosen mungkin Bu. Iya. Jadi Mbak Dewi bisa gunakan respon itu di waktu-waktu yang membuat Mbak Dewi gugup. Seperti tadi ketika ditanya dosen, atau ketika Mbak Dewi terlalu nonton TV, terlalu menikmati, Mbak Dewi ambil alat yang akan digunakan untuk menggantikan gerakan-gerakan tadi. Gitu ya Mbak Dewi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mungkin cukup ya Bu ya. Nanti di luar sesi Mbak Dewi coba lagi. Nah, itu trial dan error, dan nggak apa-apa banget kalau nanti misalkan kebiasaan itu muncul, tapi Mbak Dewi harus cepet, oh iya ini harus digantikan, itu ya Mbak. Nanti di luar sesi dicoba di situasi-situasi yang sudah Mbak Dewi sadari dan sudah dicatat ya tadi di sini. Terima kasih ya Mbak Dewi. Ada yang bisa saya bantu lagi? Mungkin cukup sekian. Maaf ya Bu kalau misalkan saya mungkin laporan ada yang salah atau Nggak gimana. apa-apa. Mbak Dewi udah keren banget loh, bisa konsisten buat laporan. Ya, makasih Bu. Makasih ya Mbak Dewi. Mbak Dewi sama siapa kesininya? Sama teman gitu. Boleh dipanggil mungkin temannya sambil Mbak Dewi tunggu. Saya ada yang mau dibicarakan. Oh iya, ya baik Ibu. Halo, ini dengan temannya Mbak Dewi ya? Iya, atas nama siapa? Vira. Boleh Mbak Vira duduk dulu. Makasih ya Bu. Oke. Ini betul Mbak Vira ini teman dekatnya Mbak Iya, Dewi. betul. Nah, jadi kebetulan di fisioterapi ini ada salah satu prosedur namanya social support, di mana Mbak Dewi ini butuh dukungan dari orang-orang sekitarnya untuk terus memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru dari perilaku menggigit kuku itu ke competing respon yang sudah saya ajarkan. Jadi nanti ketika di luar sesi, Mbak Vira mungkin ketika Mbak Dewi sudah berhasil nggak gigit kuku, dia melakukan competing responnya, Mbak Vira bisa puji, kasih reinforcement, penguatan simple aja, mungkin kayak Dewi kamu keren banget deh udah nggak gigit kuku lagi, Siap. kukumu sekarang udah sehat ya, karena itu bisa mendukung Mbak Dewi untuk terus memunculkan competing respon. Itu ya Mbak, atau mau ada yang ditanyakan? Kalau boleh tahu, competing responnya Dewi itu apa ya? Nah, competing responnya Mbak Dewi itu setelah saya tanya tadi adalah bisa memegang ikat rambut dan karet rambut, atau bisa pulpen, bermain pulpen. Nanti otot-otot tangannya dia itu menggerakkan mainan-mainan tadi sehingga dia nggak gigit kuku. Iya. Oke. Terima kasih ya Mbak. Baik. Saya mohon dukungannya supaya Mbak Dewinya bisa cepat kembali memunculkan kebiasaan yang lebih baik. Terima kasih Mbak Vira. Teman-teman, aku udah dapetin referensi satu nih. Bentar aku coba liatin ya. Ini, menurut kalian ini kurang gak sih? Kayak gini, kurang gak? Kayaknya udah cukup sih. Ih Dewi, kamu keren banget. Aku dari tadi merhatiin kamu mau gigit kuku, tapi kamu nggak jadi. Iya, soalnya kemarin aku disaranin sama terapisku buat ngeganti kegiatannya jadi yang mirip-mirip gitu biar aku nggak gigit kuku lagi. Kamu keren banget, udah berhasil. Selamat ya Dewi. Makasih ya. Selamat siang Mbak Dewi. Siang Ibu. Silakan duduk. Oh iya. Gimana kabarnya hari ini Mbak Dewi? Alhamdulillah baik Ibu. Mungkin Mbak Dewi langsung kita mulai aja ya. Iya. Gimana nih perkembangannya dari yang udah kita pelajarin sebelumnya? Lumayan banyak yang berubah sih Bu. Mungkin bisa diceritakan? Kan waktu sesi terapi kemarin kan Ibu bilang ya sama saya untuk mencoba mungkin ganti dengan karet rambut. Terus saya merasa saya mungkin jadi karena udah bikin laporan juga kemarin, saya jadi lebih tahu oh iya saya tuh panik di saat-saat kayak gini, saat gugup itu saya jadi gigitin kuku. Terus saya jadi bisa tahu oh iya ya, saya jadi evaluasi diri saya sendiri. Terus saya mencoba ganti dengan karet. Mungkin terkadang masih ada, tapi kayak menurut saya udah jarang banget karena teman-teman saya juga udah nggak negor. Terus kemarin saya dipuji sama teman saya karena saya kemarin nggak sadar juga saya udah pakai karet rambut sekarang, bukan gigitin kuku lagi. Jadi Mbak Dewi merasa nyaman ya dengan kebiasaannya yang sekarang? Iya. Jadi kedepannya Mbak Dewi mau melakukan respon-respon yang seperti itu lagi? Iya.
Baik Mbak Dewi, semoga itu bisa bertahan terus ya Mbak. Mbak Dewi, saya ingin mengapresiasi dengan usahanya Mbak Dewi, niatnya Mbak Dewi untuk berubah, memunculkan kebiasaan yang baru itu saya sangat apresiasi. Semoga yang sudah kita pelajari ini bermanfaat untuk Mbak Dewi ke depannya dan kebiasaan ini bisa terus berlanjut ya, kebiasaan-kebiasaan baiknya. Semangat ya Mbak Dewi, terima kasih. Makasih Bu.